Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda, welcome back to my channel. Kali ini aku akan membahas tentang penyebab dan solusi anak yang sedang GTM atau gerakan tutup mulut. Nah, GTM itu apa ya? Terus penyebabnya apa saja? Dan bagaimana solusinya? Sebelum aku bahas videonya, jangan lupa like dan subscribe ya videonya. Terima kasih. GTM artinya seorang anak tidak mau membuka mulutnya untuk makan. Hal ini pasti membuat bunda-bunda stres karena anak gak mau makan. Akibatnya, jika tidak mau makan, maka berat badan anak akan menurun. Namun, GTM ini merupakan hal yang umum bagi anak-anak siapa saja. Penyebab dan solusinya apa saja ya? Yuk simak videonya. Pertama, tumgi atau disebut juga tumbuh gigi. Saat tumbuh gigi, gusi bayi bisa menjadi sensitif dan bengkak sehingga membuat bayi kesakitan dan sering melakukan GTM atau gerakan tutup mulut. Nah, solusinya, jika anak sedang GTM, berilah makanan yang dingin seperti buah yang dingin atau es krim yang dapat mengurangi rasa sakit pada gusi. Tetapi dalam jumlah yang tidak banyak ya Bunda, atau juga bisa diberi lagi MPASI atau bubur yang teksturnya agak cair atau kental agar gusi bayi tidak merasa sakit. Dan jangan dulu diberi makanan yang teksturnya kasar seperti nasi, daging, dan lain-lain. 2. Bosan dengan menu. Menu MPASI yang sama setiap hari akan membuat bayi merasa bosan. Untuk itu, penting memberikan menu MPASI yang berbeda-beda setiap harinya dengan bahan-bahan atau resep yang membuat si kecil menambah nafsu makan. Misalkan, anak sebelumnya diberi menu makanan yang digoreng seperti ayam goreng, ikan goreng. Nah, coba beri makanan yang berbeda seperti makanan yang berkuah. Contohnya sayur dan lain-lain. Ketiga, naik tekstur. Saat memulai MPASI, tekstur makanan haruslah halus. Bayi usia 6-8 bulan memerlukan tekstur makanan yang sangat halus dan encer. Usia 9-10 teksturnya masih halus namun agak kental seperti halnya bubur atau tim. Sedangkan usia 11-12 bulan berupa makanan yang bertekstur cukup kasar namun mudah dikunyah. Dan usia 1 tahun ke atas, tekstur makanan bisa seperti orang dewasa dengan tingkat keempukan yang tepat. Memberi makanan yang terlalu kasar dan tidak sesuai dengan usia bayi akan menyulitkan bayi sehingga akan membuatnya melakukan GTM. Jadi Bunda, solusinya adalah berilah makanan pada anak dengan tekstur yang sesuai dengan usia anak tersebut. Dan kita harus mengetahui kapan anak harus naik tekstur. Penyebab yang keempat yaitu memberi makanan atau minuman di luar jam waktu makan. Beberapa anak GTM ketika mereka makan terlalu banyak makanan ringan atau minuman di siang hari. Perlu Bunda pahami jika si kecil memiliki perut yang lebih kecil, jadi tidak memerlukan banyak waktu untuk kenyang. Bunda memang dianjurkan untuk memberikan cemilan pada si kecil di sela waktu makan, tapi pilihlah cemilan yang kaya nutrisi dengan porsi secukupnya, seperti buah-buahan dan lain-lain. Memberikan cemilan berlebihan akan membuat si kecil mudah merasa kenyang. Solusinya adalah tetap memberikan makanan pokok dulu ya sebelum cemilan, dan berilah cemilan yang sehat dan bergizi. Penyebab yang kelima yaitu memberi makan dekat dengan jam tidur. Biasanya anak malah ingin tidur karena mengantuk, bukannya ingin makan. Nah, solusinya ya, coba Bunda perhatikan lagi kapan waktu makan dan kapan waktu tidurnya.
Dan biasanya anak lapar jika sudah beraktivitas seperti bermain. Penyebab yang keenam yaitu anak sakit. Ketika sakit, anak pasti tidak mau makan. Kondisi tubuh ketika sedang sakit, pasti badannya tidak enak, makan pun tidak ada rasanya, badan lemas dan hanya ingin beristirahat saja. Sama halnya dengan bayi, ketika sedang sakit pasti tidak mau makan. Saat lapar, bayi biasanya hanya ingin menyusu saja atau minum susu saja. Solusinya, jika anak masih menyusu, beri saja ya bunda, agar anak tidak kelaparan walaupun sedang sakit. Tapi, jika anak sudah tidak menyusu, cobalah beri makanan seperti bubur atau roti. Atau bisa juga periksa ke dokter agar diberi vitamin penambah nafsu makan. Penyebab yang ketujuh yaitu belum buang air besar. Seorang anak tidak mau makan jika biasanya anak belum buang air besar. Belum buang air besar ini dapat menyebabkan perutnya yang kembung dan tidak enak. Makanya seorang anak tidak mau makan karena sisa makan di dalam perutnya belum terbuang. Nah, solusinya usahakan anak buang air besarnya lancar, yaitu 1-3 kali per hari. Agar buang air besarnya lancar, usahakan beri makanan yang berserat. Tips juga ya bun, waktu itu anakku pernah susah BAB. Ternyata selain kurang serat, anakku selalu makan es krim. Jadi kebanyakan makan es krim juga bikin susah BAB dan ditambah batuk. Hati-hati ya bunda. Penyebab ke-8 yaitu terburu-buru disuapi makanan. Karena kalau terburu-buru ya ada nanti dimuntahin makanannya. Atau bisa jadi anaknya gak mau makan ya bunda. Solusinya berilah waktu beberapa menit agar anak bisa menelan makanannya dengan baik. Penyebab ke-9 yaitu anak tidak mau disuapi dengan sendok. Mungkin anak trauma pada saat bunda memberikan obat dengan menggunakan sendok. Nah, solusinya coba bunda suapi makanan dengan menggunakan tangan ya. Penyebab yang selanjutnya adalah anak ingin mencoba makan sendiri. Biarkan anak makan sendiri ya. Bila anak GTM, tawarkan kembali makanan tanpa memaksa ya bunda. Jika setelah 10-15 menit si kecil tetap tidak mau makan, bunda bisa mengakhiri proses makan tersebut. Solusinya yaitu latihlah si kecil untuk mengenali rasa kenyang dan laparnya sendiri. Penyebab yang terakhir yaitu anak biasanya ingin makan jika orang tuanya juga makan. Terkadang anak terdorong makan bila melihat bunda atau ayahnya sedang makan. Jadi solusinya ya makan dengan orang tua itu bisa jadi cara agar anak mau makan bersama dengan bunda dan ayah. Intinya kita harus tetap sabar ya bunda untuk menghadapi anak yang sedang GTM. Nanti juga kalau kita tidak memaksakan anak untuk makan, lama-lama anak mau makan sendiri ya bun. Bunda dan ayah tidak perlu panik jika anak tidak mau makan. Buatlah suasana yang menyenangkan saat anak sedang makan. Dan jangan lupa ya, beri semangat untuk anaknya agar tetap mau makan. Semoga bunda-bunda selalu semangat ya untuk selalu memberi makan anak agar anak tetap tumbuh sehat optimal. Semangat, semua orang pasti memiliki pengalaman yang berbeda. Dan ingat, semua ibu itu hebat.